Bayangkan Anda menjalani hidup yang bukan milik Anda. Setiap pagi Anda bangun dengan nama palsu, Anda berbicara dengan aksen yang dipelajari, Anda tersenyum kepada orang-orang yang mempercayai Anda sepenuhnya, sementara di dalam hati Anda tahu, jika mereka menemukan kebenaran, Anda tidak akan hidup untuk melihat matahari berikutnya. Tidak ada tempat aman, tidak ada yang bisa Anda percayai, bahkan bayangan Anda sendiri terasa seperti ancaman. Dan di dunia seperti itu, hanya satu kesalahan kecil saja cukup untuk mengakhiri segalanya. Inilah kisah nyata seorang pria yang tidak hanya hidup dalam kebohongan, tetapi menjadikannya senjata paling mematikan dalam sejarah intelijen modern. Namanya adalah Eli Cohen, seorang pria biasa yang melakukan hal luar biasa. Eli Cohen lahir pada tahun 1924 di Alexandria, sebuah kota yang pada saat itu menjadi pusat pertemuan berbagai budaya, agama, dan kepentingan politik. Kota ini indah di permukaan, tetapi penuh ketegangan di dalamnya. Ia tumbuh dalam keluarga Yahudi yang sederhana, di tengah lingkungan yang seringkali tidak stabil. Sejak kecil, Cohen sudah terbiasa melihat bagaimana identitas bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Bagaimana satu label bisa menentukan apakah seseorang diterima atau dibenci. Dan mungkin dari sanalah semuanya dimulai. Ia belajar untuk mengamati, untuk memahami orang lain, untuk membaca situasi tanpa harus banyak bicara. Ia bukan anak yang paling menonjol, ia bukan pemimpin di kelasnya, tapi ia selalu tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Dan terkadang, kemampuan seperti itu jauh lebih berharga daripada sekadar keberanian. Ketika negara Israel berdiri pada tahun 1948, dunia di sekitarnya berubah drastis. Konflik meletus, ketegangan meningkat, dan bagi banyak orang Yahudi di negara-negara Arab, termasuk Mesir, hidup menjadi semakin sulit. Bagi Cohen, ini bukan hanya konflik politik. Ini adalah sesuatu yang personal. Ia mulai terlibat dalam aktivitas rahasia, membantu jaringan bawah tanah, mendukung operasi intelijen kecil, dan berkontribusi dalam cara-cara yang tidak terlihat. Ia bukan pahlawan di garis depan, tetapi ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Namun hidupnya tidak selalu berjalan mulus. Pada satu titik, ia bahkan sempat dicurigai oleh otoritas Mesir karena aktivitasnya. Ia ditahan, diperiksa, dan berada di bawah pengawasan. Pengalaman ini justru mengasah mentalnya. Ia belajar bagaimana tetap tenang di bawah tekanan, bagaimana mengontrol emosi, bagaimana menyembunyikan kebenaran, bahkan ketika berada di ambang bahaya. Dan tanpa ia sadari, semua itu adalah latihan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika akhirnya ia pindah ke Israel, kehidupannya terlihat sederhana. Ia menikah, bekerja, dan mencoba hidup normal. Tidak ada yang menyangka bahwa pria ini akan menjadi salah satu agen paling berpengaruh dalam sejarah. Namun di balik kehidupan normal itu, Mossad melihat sesuatu. Mossad, badan intelijen yang dikenal karena operasi-operasi rahasianya yang berani, melihat potensi dalam diri Cohen. Bukan karena ia kuat, bukan karena ia cepat, tapi karena ia bisa menjadi siapa saja tanpa terlihat mencurigakan. Dan itulah kualitas paling langka dalam dunia spionase. Ketika mereka akhirnya merekrutnya, mereka tidak memberinya misi biasa. Mereka memberinya kehidupan baru. Sebuah identitas yang harus ia jalani sepenuhnya, tanpa kesalahan. Kamel Amin Thaabet, seorang pengusaha kaya keturunan Suriah yang tinggal di luar negeri dan ingin kembali untuk berkontribusi pada negaranya. Ini bukan sekadar penyamaran, ini adalah transformasi total. Cohen harus mati agar Kamel bisa hidup. Ia mulai mempelajari segalanya. Dari cara berjalan, cara tertawa, hingga cara berpikir sebagai seorang elite Suriah. Ia menghafal cerita masa kecil palsunya, sejarah keluarganya, bahkan detail kecil yang mungkin tidak akan pernah ditanyakan. Tetapi harus selalu siap jika suatu hari muncul. Untuk membuat semuanya sempurna, ia dikirim ke Buenos Aires. Di sana, ia tidak hanya berlatih, ia hidup. Ia membangun reputasi sebagai pengusaha sukses.
ia menghabiskan uang untuk menunjukkan statusnya. Ia menghadiri acara sosial, bertemu dengan orang-orang berpengaruh, dan perlahan membangun jaringan. Semua itu dilakukan bukan untuk kesenangan, tapi untuk menciptakan kepercayaan. Dan dalam dunia intelijen, kepercayaan adalah pintu menuju segala rahasia. Setelah identitasnya cukup kuat, langkah berikutnya dimulai. Ia kembali ke Timur Tengah, targetnya jelas, Suriah. Saat itu, Suriah adalah salah satu negara dengan posisi strategis dalam konflik Timur Tengah. Hubungannya dengan Israel penuh permusuhan, dan sistem militernya berkembang pesat. Masuk ke dalam sistem itu hampir mustahil. Namun Cohen tidak hanya masuk, ia berkembang. Di Damaskus, ia dengan cepat dikenal sebagai sosok yang karismatik, kaya, dan sangat peduli terhadap negaranya. Ia sering mengadakan pesta mewah di rumahnya, tempat di mana para pejabat tinggi berkumpul. Di sanalah semuanya terjadi. Dalam suasana santai, tanpa tekanan, orang-orang mulai berbicara. Rahasia mulai bocor. Strategi militer, rencana pertahanan, bahkan konflik internal, semuanya terungkap secara perlahan. Dan Cohen hanya perlu melakukan satu hal, mendengarkan. Ia tidak mencatat, ia tidak bertanya terlalu banyak. Ia hanya menyimpan semuanya di dalam pikirannya dengan detail yang luar biasa. Setiap malam, dengan risiko yang sangat besar, ia mengirimkan informasi tersebut ke Israel menggunakan radio rahasia. Setiap transmisi adalah taruhan. Setiap sinyal bisa menjadi jejak. Namun selama bertahun-tahun, ia tidak pernah tertangkap. Sampai akhirnya, ia mencapai titik paling berbahaya dalam misinya. Dataran tinggi Golan. Wilayah ini bukan sekadar tanah tinggi, ini adalah kunci pertahanan. Dari sana, Suriah bisa mengawasi pergerakan Israel, bisa menyerang dengan keunggulan posisi, dan Cohen berhasil melihat semuanya. Bunker, artileri, posisi senjata, jalur komunikasi, semua informasi yang tidak ternilai. Namun ia tidak berhenti di situ. Ia memberikan saran sederhana, masuk akal, dan terlihat membantu. Menanam pohon. Alasan resminya? Untuk melindungi tentara dari panas. Namun kenyataannya, pohon-pohon itu menjadi penanda. Penanda yang bisa dilihat dari udara, penanda yang akan digunakan Israel di masa depan untuk menghancurkan posisi tersebut. Ini bukan sekadar spionase. Ini adalah strategi jangka panjang. Ini adalah perang yang dimenangkan sebelum dimulai. Namun setiap permainan memiliki batas. Dan pada tahun 1965, keberuntungan Cohen mulai habis. Aktivitas radionya mulai mencurigakan. Sinyal yang berulang pada waktu tertentu menarik perhatian pihak kontra-intelijen Suriah. Dengan bantuan teknologi pelacakan, mereka mulai mempersempit sumbernya. Dan suatu hari, mereka menemukan jawabannya. Saat Cohen sedang mengirim pesan terakhirnya, mereka menyerbu. Tidak ada waktu untuk menyembunyikan identitas. Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Dalam hitungan detik, semuanya berakhir. Eli Cohen tertangkap. Interogasi dimulai. Tekanan fisik, tekanan mental, semua metode digunakan. Namun di tengah semua itu, ia tetap diam. Ia tidak memberikan apa yang mereka inginkan. Ia tidak menghancurkan apa yang telah ia bangun. Ia tetap setia sampai akhir. Pada 18 Mei 1965, di pusat kota Damaskus, Eli Cohen dieksekusi di depan umum. Tubuhnya digantung, disaksikan banyak orang. Dijadikan simbol, namun simbol yang dimaksud Suriah berbeda dengan yang dilihat Israel. Bagi Suriah, ia adalah pengkhianat. Bagi Israel, ia adalah pahlawan. Dan waktu membuktikan betapa berharganya pengorbanannya. Pada tahun 1967, ketika Perang 6 Hari meletus, informasi yang ia kirimkan menjadi salah satu faktor kunci kemenangan Israel. Posisi militer yang tersembunyi kini terlihat jelas. Strategi musuh sudah dipahami. Dan dalam waktu singkat, peta kekuatan berubah. Sebuah kemenangan yang mungkin tidak akan terjadi tanpa seorang pria yang bekerja sendirian di balik bayangan. Hari ini, nama Eli Cohen masih dikenang, bukan karena ia hidup lama, bukan karena ia kaya atau berkuasa, tapi karena ia melakukan sesuatu yang hampir tidak mungkin. Ia hidup dalam kebohongan demi kebenaran.
ia kehilangan segalanya demi negaranya.